absen dulu ya. Minta sampai 2 ya. Capek. Kalau berapa sekarang? Kalau berapa? Afifa Arti. Aidil gantian. Amna Fitriani. Asifa Umaira. Selsi Hibana Putri. Dina Reka. Evan Fikit Aditya. Mana dia? Pak Rizky Zainuddin. Farah Syufa Arjani. Farah Lausia. Mana dia? Karen Babita Cesaria. Catherine Keisha Putri. Alfitra. Evan Marcel. Miranda. Muhammad Arif. Mutiara. Nabila. Suaranya ya. Rezia. Nia. Nurul. Minelson. Oke, berarti yang nggak datang tiga. Maaf ya. Ya, silakan buka TS-nya dulu. Beda. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan Indonesia sebagai negara kesatuan? Menurut saya, bentuk dan negara itu, negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai nusantara, yang artinya negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mengalami beberapa kali pergantian bentuk negara, mulai dari tanggal 6 sampai 15 Desember tahun 1949. Terbentuklah Republik Indonesia Serikat yaitu IS, kemudian pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan berubah menjadi negara serikat. Bangsa Indonesia bertekad untuk membubarkan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Jadi secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan. Sistem konsep negara kesatuan Indonesia, sistem konsep pemerintahan negara Indonesia yaitu sebagai menjadi kedua yaitu negara kesatuan dengan sentralisasi, juga negara sistem dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
desentralisasi, yaitu di mana segala bentuk dalam negara langsung diatur dan dikontrol oleh pusat, sementara daerah-daerah sudah melaksanakannya. Sedangkan negara kesatuan dengan desentralisasi, di mana kepada daerah-daerah diberikan kesempatan untuk kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Contohnya yang dinamakan daerah kota. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, jadi negara Indonesia itu merupakan negara kesatuan yang mana dahulunya negara Indonesia ini adalah negara Nusantara. Dan kita masuk ke bab yang kedua, yaitu Indonesia sebagai negara republik. Sebelumnya, ada yang tahu nggak kenapa Indonesia disebut dengan sebagai negara republik? Ada yang tahu? Nah, di dalam bab ini tujuan kita mempelajari tentang Indonesia sebagai negara republik yaitu satu, bisa tolong baca? Siapa yang mau baca? Nah, di dalam bab ini kita diharuskan bisa menjelaskan tentang mengenai Indonesia sebagai negara republik dan menerangkan ciri-ciri negara republik itu. Nah, negara republik menurut Jimli Asidiki yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi negara Republik Indonesia ini Indonesia sebagai negara republik. Baca, ketua. Pada Fatwa UUD RI tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kata kesatuan mengacu pada bentuk negara, dan kata republik mengacu kepada bentuk pemerintahan. Nah, kata kesatuan ini adalah bentuk negara kita. Negara kita ini merupakan negara kesatuan. Yang mana negara Indonesia ini sebelumnya adalah kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Nusantara yang memutuskan untuk bersatu menjadi satu kesatuan, yaitu negara apa? Negara Indonesia. Nah, karena republik ini ialah mengatur tentang pemerintahan kita. Bisa dipahami? Nah, bentuk negara itu sendiri itu dia terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Apa sih bedanya bentuk negara dan bentuk pemerintahan? Ada yang tahu? Coba dibaca dulu bentuk negara. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Boleh yang belakang. Tolong nak baca bentuk negara. Bentuk negara menggambarkan ukuran negara secara keseluruhan dan bentuk negara yang mencakup segenap wilayah, daerah, bangsa, dan pemerintahan. Nah, bentuk negara adalah menggambarkan susunan negara secara keseluruhan dan struktur negara yang mencakup segenap unsur-unsur daerah, bangsa, dan pemerintahan. Terus yang kedua yaitu bentuk pemerintahan. Siapa yang mau baca bentuk pemerintahan? Coba yang laki-laki, kamu baca. Bentuk pemerintah hanya menggambarkan struktur organisasi dan fungsi pemerintah tanpa menyinggung struktur daerah ataupun bangsanya. Bentuk pemerintahan adalah hanya menggambarkan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan tanpa menyinggung struktur daerah ataupun bangsanya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang nggak ngerti? Ngerti nak? Oke, lanjut ya. Nanti aku tanya ya. Nah, makna kata republik. Makna kata republik ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Coba baca. Dengar? Republik memiliki kekuasaan eksekutif untuk mengatur semua warga negara. Nah, republik ini, makna kata republik ini memiliki kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif untuk mengatur semua warga negara yang ada di Indonesia. Selanjutnya, makna kata republik juga membentuk konstitusi yang dapat diterima oleh publik.
adalah kepentingan umum untuk kemaslahatan bersama. Nah, Indonesia sebagai negara republik. Bentuk republik merupakan bentuk pemerintahan yang mandat, kekuasaan yang berasal dari rakyat melalui pemilihan umum dan dipimpin oleh presiden. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional yang mana kekuasaan presiden tidak bersifat mutlak tetapi dibatasi oleh konstitusi. Nah, jadi Indonesia sebagai negara republik ini pemerintahannya itu dipilih melalui melalui pemilihan umum. Melalui pemilihan umum dan dipimpin oleh presiden. Nah, presiden ini bukan orang yang dia memiliki kekuasaan yang dia bisa memerintah rakyatnya dengan semena-mena, tetapi pemerintahan presiden ini juga dibatasi oleh konstitusi. Nah, mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Ada yang mau bertanya? Sekarang buka buku LKS-nya halaman 27. Lihat yang tugas mandiri dikerjakan individu. Ya, Bu. Kerjakan. Kalau kalian cepat selesainya itu yang jadi kerjakan dulu tugas halaman 「
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan, kerakyatan. Yang dipimpin oleh kemanusiaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Dalam permusyawaratan, dalam perwakilannya ya. Sampai bisa. Enggak, yang 4 lagi belum bisa. Dalam kemanusiaan. Baca. Oke, kan ini berang mana? Mau pulang nggak? Pulang mau ya? Belum piket lagi. Saya gantikan Bu. 4. Bu, pulang Bu. Kerakyatan dipimpin oleh Kegiatan yang dipimpin oleh terus kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, perwakilan. yang kuat Kerakyatan, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan perwakilan. perwakilan. 5. Keadilan yang bagi seluruh rakyat Indonesia. Ore, udah Bu.